CM Punk return kalahkan Sami Zayn jadi WWE Champion. Jey Uso digugat cerai istrinya setelah 12 tahun menikah. Sheamus resmi keluar dari WWE. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. CM Punk return kalahkan Sami Zayn jadi WWE Champion. CM Punk yang belum pernah tanding lagi di WWE sejak kehilangan World Heavyweight Championship-nya dari Roman Reigns di WrestleMania, bikin kejutan besar dengan kembali di Raw hari ini. Gak tanggung-tanggung, dia langsung ngamanin gelar juara dunia ke-8 sepanjang karirnya setelah berhasil ngalahin Sami Zayn. Sebenarnya Cody Rhodes yang dijadwalkan bakal tanding lawan Sami, tapi karena tim medis gak ngasih izin bertanding, pintu kesempatan langsung terbuka lebar buat CM Punk buat masuk dan ngebuktiin kualitasnya. Kemenangan ini bisa dibilang bakal ngebuka jalan buat Punk buat ngadepin Cody di SummerSlam nanti. Kejutan di Raw hari ini terjadi 9 hari setelah Cody kehilangan gelar Undisputed WWE Championship-nya dari Sami di acara Premium Live Event Night of Champions. Sayangnya, Cody nggak dapat kesempatan buat balas dendam di Raw hari ini. Padahal, Cody kayaknya udah berhak banget dapat pertandingan ulang lawan Sami setelah dia berhasil ngalahin Jey Uso di pertandingan penentu penantang nomor 1 pada episode SmackDown kemarin. Kalau aja dia main dan menang hari ini, dia bisa aja jadi juara Undisputed WWE Championship buat keempat kalinya, di mana semua gelar itu dia dapetin setelah dia balik ke WWE tahun 2022 lalu. Meskipun masa jaya Sami megang sabuk ini terhitung singkat, ini bukan yang paling singkat kok dalam sejarah WWE. Dia berhasil menangin gelar itu di depan para penonton yang super ramai di Riyadh, Arab Saudi, dengan ngalahin Cody dan Gunther dalam pertandingan Triple Threat. Kemenangan itu bikin Sami resmi jadi juara Triple Crown dan Grand Slam, sekaligus memantapkan posisinya sebagai calon Hall of Famer di masa depan. Tapi tenang aja, Cody diprediksi bakal tetap masuk ke salah satu pertandingan besar di acara Premium Live Event SummerSlam yang bakal digelar tanggal 2 dan 3 Agustus nanti. Ikut campurnya Punk di hasil pertandingan hari ini kayaknya bakal bikin jalan cerita antara dia sama Cody jadi makin seru, dan pastinya bakal ngelibatin Sami Zayn juga di dalamnya. Menurut kalian, apakah kalian suka CM Punk return langsung jadi WWE Champion? Komen di bawah. Jey Uso digugat cerai istrinya setelah 12 tahun menikah. Ada kabar mengejutkan nih, mantan World Heavyweight Champion Jey Uso kabarnya digugat cerai sama istrinya. Menurut laporan terbaru dari TMZ kemarin, Takeshi Fatu resmi menggugat cerai Jey, yang nama aslinya itu Joshua Fatu. Kalau melihat dokumen pengadilan yang didapat sama TMZ, Takeshi mencantumkan tanggal pernikahan mereka pada 13 Februari 2014. Dari pernikahan ini, mereka punya 2 anak. Satu anak laki-laki yang lahir tahun 2012, dan satu lagi sudah dewasa secara hukum. Istrinya Jey ini minta hak asuh fisik utama buat anak mereka yang masih di bawah umur, tapi di dokumen itu dia juga nggak masalah kalau hak asuh hukumnya dibagi berdua bareng Jey. Selain masalah hak asuh, TMZ juga melaporkan kalau Takeshi menuntut tunjangan anak, tunjangan istri, sama biaya pengacara. Terus, dia juga minta hak buat menempati rumah mereka di Georgia. Ngomong-ngomong soal Jey Uso, beberapa bulan terakhir dia emang lagi diterpa rumor asmara sama bintang WWE NXT Jada Parker. Flashback ke bulan April lalu, Natalya sempat ngepost foto di X pas lagi di dungeon habis latihan. Nah, di foto itu ada Jada Fatu dan beberapa atlet lain, plus ada Jey yang lagi ngerangkul seorang cewek. Muka cewek itu sengaja ditutupin pakai emoji kucing sama Natalya, tapi fans di kolom balasan langsung gercep nyadar kalau itu Jada. Jey sendiri kayaknya sempat ngerespon lewat story Instagramnya waktu itu dengan nulis pesan singkat, "Ya, dia punya aku." Sejak berita perceraian ini heboh, Jey belum ada ngepost apa-apa lagi di akun Instagramnya. Padahal beberapa minggu belakangan ini dia lagi sering banget aktif di story buat ngerespon kritik pedas netizen soal keterlibatannya di turnamen King of the Ring. Menurut kalian, apakah Jey Uso bisa kembali jadi juara dunia lagi? Komen di bawah. Maxxine Dupri turn heel gabung ke The Vision. Selama beberapa bulan terakhir, faksi The Vision udah ngajak beberapa superstar buat gabung, termasuk Austin Theory sama Logan Paul. Nah, hari ini di Raw, Maxxine Dupri kayaknya resmi jadi anggota cewek pertama di faksi ini. Mantan Women's Intercontinental Champion ini emang udah sering banget kelihatan bareng Theory. Dalam beberapa minggu terakhir, sampai-sampai muncul rumor kalau mereka berdua ada hubungan spesial. Pas The Vision tanding lawan The Street Profits hari ini buat perebutan World Tag Team Championship di Monday Night Raw, Maxxine bikin kejutan besar. Dia tiba-tiba ikut campur dan ngasih low blow ke Angelo Dawkins,
Alhasil, Theory langsung bisa ngepin Dawkins dan bawa pulang lagi sabuk juara itu ke tangan The Vision. Aksi cewek berumur 29 tahun ini otomatis menegaskan kalau dia sekarang udah heel turn. Dia juga memperjelas status asmaranya di layar kaca bareng Theory dengan langsung melompat ke pelukan Theory sehabis pertandingan dan menciumnya dengan mesra. Mantan Women's Intercontinental Champion yang hari ini tampil serba hitam itu kemudian pergi bareng grupnya naik mobil mereka yang makin memperjelas kalau dia emang udah setia banget sama faksi ini. Menurut kalian, apakah Maxine Dupri emang cocok buat gabung sama The Vision? Komen di bawah. Sheamus resmi keluar dari WWE. Akhir pekan kemarin ada kabar kalau kontrak Sheamus di WWE bakal habis dalam waktu dekat. Dan meskipun udah ditawarin perpanjangan kontrak, The Celtic Warrior kabarnya milih buat gak tanda tangan kontrak baru. Sekarang, buat pertama kalinya sejak tahun 2007, tampaknya Sheamus resmi jadi free agent di dunia gulat profesional. Per tadi malam, nama dia bahkan udah dipindahin ke halaman alumni WWE yang seolah menegaskan kalau dia emang udah keluar. Sheamus terakhir kali kelihatan di ring pas episode Raw tanggal 18 November 2025. Waktu itu dia satu tim sama John Cena dan Rey Mysterio buat ngalahin trio The Judgment Day. Malam itu juga jadi pertandingan terakhir Cena di brand merah karena tur perpisahannya udah mau selesai. Tapi nggak lama setelah itu, Sheamus terpaksa harus absen dari ring gara-gara harus operasi cedera bahu, yang akhirnya bikin dia dicoret juga dari turnamen The Last Time Is Now. Mirip kayak kasus The New Day yang milih buat nggak tanda tangan kontrak baru gara-gara ogah dipotong gaji. Sedih banget rasanya melihat Sheamus keluar dari WWE tanpa ada momen perpisahan yang layak di atas ring. Padahal dia salah satu pegulat yang paling konsisten dan bisa diandalkan di WWE selama hampir 2 dekade. Tapi kalau diingat-ingat lagi, selama 4 tahun terakhir ini Sheamus emang kayak kurang dikasih panggung. CCO WWE, Paul Triple H Levesque, badang tim kreatif sering banget nyanyain potensi bintang asal Irlandia ini, padahal dia udah berjuang keras lewatin berbagai cedera. Pas Triple H pertama kali ambil alih posisi kreatif WWE tahun 2022, Sheamus sebenarnya sempat masuk ke jalan cerita utama. Rivalitas dia sama Gunther bahkan bisa dibilang salah satu perseteruan terbaik sepanjang karirnya. Sheamus itu ambisius banget pengen menangin Intercontinental title, karena itu satu-satunya sabuk juara yang belum pernah dia dapetin selama 19 tahun berkarir. Tapi herannya, mau seberapa sering pun dia diposisiin buat menangin sabuk itu, manajemen gak pernah bener-bener kasih lampu hijau buat dia menang. Salah satu momen paling dekat dia buat dapat sabuk itu pas di WrestleMania 39 dalam pertandingan Triple Threat lawan Gunther dan Drew McIntyre. Tapi setelah gagal menang di situ, pegulat berumur 48 tahun ini kesulitan buat masuk lagi ke jajaran papan atas sampai akhir karirnya di WWE. Dalam 3 tahun terakhir, Sheamus cuma tampil di 4 acara premium WWE dan cuma dikasih 3 kali kesempatan lagi buat ngejar Intercontinental title. Padahal yang dia pengen di masa-masa akhir karirnya cuma pengen jadi Grand Slam Champion. Dan meskipun keluar ini adalah keputusan dia sendiri, harusnya nggak perlu ada momen di mana dia merasa nggak bahagia sama posisinya di WWE. Apalagi mengingat betapa loyalnya dia sama perusahaan selama hampir 20 tahun. Menurut kalian, apakah WWE harusnya tidak memotong gaji Sheamus? Komen di bawah. Sol Ruka berhasil bertahan dari ancaman The Judgment Day. Sol Ruka berhasil ngalahin Raquel Rodriguez berkat sedikit bantuan dari Io Sky sekaligus buat mempertahankan sabuk Women's Intercontinental Championship-nya di Raw hari ini. Ini adalah kali kedua Sol mempertahankan gelarnya sejak dia ngerebut sabuk itu dari Becky Lynch di acara Clash in Italy. Setelah sebelumnya dia juga sempat ngalahin Lyra Valkyria di bulan Juni. Sol sebenarnya sempat kewalahan ngadepin Raquel yang akhirnya memicu duo The Judgment Day, Liv Morgan dan Roxanne Perez keluar buat ikut campur. Tapi hebatnya, Sol tetap bisa bertahan hidup di ring disusul sama kedatangan Io Sky yang langsung turun tangan buat ngehajar Liv dan Roxanne. Momen itu bikin Raquel lengah dan langsung kena Soul Snatcher yang berujung ke pinfall kemenangan buat mempertahankan gelarnya. Menurut kalian, apakah Raquel Rodriguez harus tanding ulang lawan Sol Ruka di SummerSlam? Komen di bawah. Bintang populer WWE jadi bintang tamu di Piala Dunia. Salah satu pertandingan paling seru di Piala Dunia FIFA 2026 kemarin baru aja bergulir di Estadio Azteca, Mexico City waktu Meksiko duel lawan Inggris di babak 16 besar. Dan serunya ada juga nih perwakilan dari WWE. Di X, akun WWE Spanyol ngepost video yang memperlihatkan bintang AAA El Grande Americano lagi nonton langsung di barisan paling depan bareng pacarnya yang juga personality AAA, Andrea Bazarte.
Gak lama setelah itu, akun utama WWE juga ngepost foto Americano yang sempat kefoto sama kamera siaran pertandingan. El Grande Americano ini emang lagi naik daun banget jadi bintang top di promosi Triple A yang dipunya WWE selama beberapa bulan terakhir. Popularitasnya makin meroket waktu dia berhasil ngalahin original El Grande Americano di pertandingan taruhan topeng versus topeng di acara Noches de las Grandes bulan Mei lalu. Tapi ironisnya, aslinya si Americano ini bukan orang Meksiko sama sekali, melainkan diperankan sama pegulat asal Jerman Ludwig Kaiser. Sebagai karakter El Grande Americano, Ludwig sendiri malah nggak pernah kelihatan di pertandingan-pertandingan Meksiko sebelumnya. Bahkan nggak kelihatan juga pas negaranya sendiri, Jerman, tersingkir di babak 32 besar kemarin waktu dikalahin Paraguay, yang dianggap sebagai salah satu kejutan terbesar di turnamen. Apesnya buat Meksiko, kehadiran Ludwig sebagai El Grande ini nggak bawa hoki buat timnas mereka. Walaupun Raul Jimenez sama Julian Quinones sukses nyetak gol dan Inggris sempat main dengan 10 orang gara-gara Jarell Quansah kena kartu merah, Inggris tetap bisa menang 3-2 berkat gol dari pemain bintang mereka, Jude Bellingham dan Harry Kane. Kekalahan ini jadi catatan buruk banget buat Meksiko karena ini pertama kalinya mereka kalah di pertandingan Piala Dunia pas main di Estadio Azteca. Sekaligus baru kekalahan ketiga mereka di stadion legendaris itu dari total 90 pertandingan. Menurut kalian, apakah El Grande Americano itu bisa dianggap the next Rey Mysterio? Komen di bawah. Jangan lupa tonton video recap dan review Raw hari ini, serta subscribe, like, bunyiin lonceng biar nggak ketinggalan berita dan update terkini tentang WWE.